Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang evaluasi perencanaan pembelajaran atau program BK. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 6, yaitu dengan saya sendiri, Michelle Karadien Sutisna, lalu ada Afni Fadilah, Bulan Dahlia Silvina Dewi, dan Rita Dewi Francisca. Lalu kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, evaluasi program bimbingan dan konseling. A. Hakikat evaluasi program bimbingan dan konseling. Menurut Suharsini, dalam Amirah program bimbingan dan konseling adalah keseluruhan yang mencakup kegiatan yang dilakukan oleh petugas bimbingan konseling di sekolah atau perguruan tinggi. Menurut Prayitno, dalam Amirah, program bimbingan konseling adalah satuan atau kecil rencana kegiatan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada periode tertentu. Ada pula unsur-unsur dalam program bimbingan konseling, salah satunya yang pertama ada berdasarkan kebutuhan siswa, yang kedua jumlah dari peserta didik, ketiga bidang bimbingan, yang keempat jenis layanan, yang kelima kegiatan pendukung, 6 volume kegiatan, 7 frekuensi layanan, 8 waktu kegiatan, 9 lama kegiatan, dan 10 kegiatan khusus. Jadi, evaluasi program bimbingan dan konseling adalah proses pemberian nilai pada suatu rencana kegiatan yang telah dibuat dalam rangka mengambil keputusan. Lalu B. Tujuan evaluasi program bimbingan dan konseling. Kegiatan evaluasi bertujuan mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Menurut Fitri Wahyuni dalam ANAS, secara umum penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, secara operasional, penyelenggara evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling ditujukan untuk A. Meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling. B. Mengetahui tingkat efisien dan efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Yang C. Mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan atau perlu diadakan perbaikan dan pengembangan. D. Mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Dan yang E. Memperoleh gambaran sampai sejauh mana peranan masyarakat terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada memberikan umpan balik atau feedback kepada guru pembimbing untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, memberikan informasi kepada pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua siswa tentang perkembangan siswa agar secara bersinergi atau berkolaborasi dapat meningkatkan kualitas implementasi program bimbingan konseling di sekolah. Kemudian ada langkah-langkah evaluasi bimbingan dan konseling. Menurut Mama Supriyatna, dalam melaksanakan evaluasi program, ada beberapa hal yang harus ditempuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Maksud pertanyaan di sini ialah menyangkut apa yang dievaluasi. Yang pertama, tingkat keterlaksanaan program atau aspek proses. Dan yang kedua, tingkat ketercapaian tujuan program atau hasil. Lalu yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen. Maksud di sini ialah mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program. Konselor harus menyusun instrumen yang relevan dengan kedua aspek tersebut. Instrumen itu diantaranya angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan analisis data.
Setelah diperoleh, data harus dianalisis, yaitu menelaah apa saja yang belum dan telah dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang belum atau telah tercapai. Dan yang terakhir, melanjutkan tindak lanjut atau follow up. Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini meliputi dua kegiatan, yaitu: 1. Memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat, atau relevan dengan tujuan yang ingin tercapai. Dan yang kedua, mengembangkan program dengan cara mengubah atau menambah beberapa hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan efektivitas atau kualitas program. Kemudian ada prinsip dasar evaluasi program bimbingan dan konseling. Menurut Aib Badruljaman, ada 7 prinsip dalam evaluasi program bimbingan dan konseling, yaitu: 1. Evaluasi yang selektif membutuhkan pengenalan atas tujuan-tujuan program. 2. Evaluasi yang efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang valid. 3. Evaluasi yang efektif tergantung pada pelaksanaan pengukuran yang valid terhadap kriteria. Yang keempat, program evaluasi harus melibatkan semua yang berpengaruh. Yang kelima, evaluasi yang bermakna membutuhkan umpan balik. Yang keenam, evaluasi harus direncanakan dan terus-menerus dilakukan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, evaluasi harus menekankan pada kepositifan. Pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Pengertian pelaksanaan evaluasi program bimbingan konseling, menurut Soekardi menjelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling adalah segala upaya tindakan proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. Yang kedua ada kriteria pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Kriteria atau patokan yang dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengacu pada terpenuhi tidaknya kebutuhan-kebutuhan peserta didik dan pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berperan membantu peserta didik memperoleh perubahan-perubahan perilaku dan pendidikan ke arah yang lebih baik. Hambatan-hambatan dalam evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama ada pelaksanaan bimbingan di sekolah tidak mempunyai waktu yang tidak cukup memadai untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki latar belakang pendidikan yang sangat bervariasi, baik ditinjau dari segi jenjang maupun programnya. Ketiga, belum tersedianya alat-alat instrumen evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah yang valid, reliable, dan objektif. Yang keempat, belum diberikan pelatihan khusus yang berkaitan tentang evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Kelima, penyelenggaraan evaluasi membutuhkan banyak waktu dan pendanaan. Keenam, belum adanya guru inti atau instruktur bimbingan dan konseling yang ahli dalam bidang evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan konseling. Yang pertama ada fase persiapan. Pada fase persiapan ini terdiri dari kegiatan menyusun kisi-kisi evaluasi. Dalam kegiatan penyusun kisi-kisi evaluasi, langkah-langkah yang dilalui adalah: A. Penetapan aspek-aspek yang dievaluasi, baik evaluasi proses maupun hasil meliputi kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. Yang B. Penetapan kriteria keberhasilan evaluasi. Yang kedua ada fase persiapan alat atau instrumen evaluasi. Yang A. Memilih alat-alat atau instrumen evaluasi yang ada dan atau menyusun dan mengembangkan alat-alat evaluasi yang diperlukan. Yang B. Pengadaan alat-alat instrumen evaluasi yang digunakan. Ketiga ada fase pelaksanaan kegiatan evaluasi. Dalam fase pelaksanaan evaluasi ini, evaluator melalui kegiatan yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan evaluasi, melaksanakan kegiatan evaluasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Keempat ada fase menganalisis hasil evaluasi. Dalam fase analisis hasil evaluasi dan pengolahan data hasil evaluasi dilakukan mengacu kepada jenis datanya. Yang pertama ada tabulasi data,
Kedua, analisis hasil pengumpulan data melalui statistik atau non-statistik. Kelima, ada fase penafsiran atau interpretasi dan laporan hasil evaluasi. Fase ini dilakukan kegiatan membandingkan hasil analisis data dengan kriteria penilaian keberhasilan dan kemudahan dipresentasikan dengan memakai kode-kode tertentu. Kemudian dilaporkan serta digunakan dalam rangka perbaikan atau pengembangan program layanan bimbingan dan konseling. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan evaluasi program bimbingan konseling. Winkel dan Hastuti dalam Aib Baru Zaman mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil guna bimbingan adalah kedudukan layanan bimbingan dan fasilitas yang ada, serta sikap anggota staf terhadap layanan bimbingan. Menurut Mirik dalam Aib Baru Zaman, ada 5 alasan guru pembimbing tidak melakukan evaluasi, meliputi yaitu guru pembimbing tidak memiliki waktu, guru pembimbing tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan, adanya ketakutan terhadap akuntabilitas, perasaan nyaman guru pembimbing dengan apa adanya, serta persepsi guru pembimbing bahwa hasil sulit untuk diukur. Gisbert dan Anderson mengemukakan bahwa sumber-sumber yang mestinya ada pada program bimbingan dan konseling terdiri atas 3 kategori, yaitu sumber berupa personel, sumber berupa finansial, dan sumber berupa kebijakan. 3. Evaluasi input. Evaluasi input bertujuan untuk mengidentifikasikan dan menelaah kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur di mana strategi akan diimplementasikan. Input dalam program bimbingan dan konseling dapat berupa jumlah sumber daya manusia dalam layanan bimbingan dan konseling, dukungan keuangan, ruangan, peralatan seperti komputer, software, serta media bimbingan. Jadi kesimpulannya, evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan suatu usaha penelitian dengan cara mengumpulkan data secara sistematis, menarik kesimpulan dari data yang diperoleh secara objektif, mengadakan penafsiran dan merencanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan pengarahan sehingga pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat berjalan secara objektif. Penilaian merupakan langkah penting dalam manajemen program bimbingan. Tanpa penilaian, kita tidak mungkin dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan yang telah direncanakan. Program bimbingan merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan program dalam pencapaian tujuan merupakan suatu kondisi yang hendak dilihat lewat kegiatan penilaian.